Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi wasilah mendapatkannya maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang syarat-syarat istighfar ya. Syarat-syarat istighfar itu yaitu pendongkrak keinginanmu menjadi orang sukses dan insya Allah menjadi orang yang kaya ya sahabatku ya. Yang pertama tentunya adalah taubat ya. Peringatan pertama adalah bertaubat atas yang sudah-sudah ya. Tentunya kita banyak sekali melakukan suatu kesalahan ya. Apalagi manusia, sahabatku semuanya, tempatnya salah dan dosa. Di sini Allah sudah menegaskan bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat ya dan mensucikan dirinya sendiri, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri ya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Itu ya dalil tentang bertaubat ya. Yang kedua, sahabatku semuanya, syaratnya itu bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kembali ya. Peringatan kedua, bertekad sungguh-sungguh untuk tidak kembali kepadanya ya, yaitu tidak mengulangi dosa ya sahabatku ya. Jika seseorang sudah memutuskan untuk bertaubat, ini artinya orang tersebut tengah menuju ke jalan yang diridhoinya. Jadi yang kedua, syaratnya itu bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan salahnya ya sahabatku ya. Nah itu ya yang menjadikan syarat-syarat untuk taubat tentunya ya. Nah sahabatku semuanya, Allah juga sangat mencintai orang-orang yang banyak beristighfar ya, minta ampun tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiap hari tentunya kita akan bukan akan ya, tapi ada kalanya kita lupa ya sahabatku semuanya untuk melakukan kesalahan yang mungkin dampaknya menjadi tidak nyamannya di hati kita ya. Yang ketiga yaitu memenuhi hak-hak manusia ya. Jadi jika ada sesuatu hal dengan manusia, tentunya kita harus meminta maaf atau mengembalikan hak orang ya sahabatku semuanya ya, seperti itu. Nah itu ya sahabatku semuanya untuk syarat-syarat bertaubat ya. Jadi kita harus kalau dengan Allah itu cukup kita beristighfar ya sahabatku, tetapi kalau sesama manusia kita harus meminta maaf atau menghalalkan untuk supaya Allah juga memaafkan ya sahabatku semuanya. Nah itu ya, jadi kita ya untuk bertobat itu tentunya ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu adalah beristighfar. Yang kedua, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dan yang ketiga, tentunya jika ada hak sesama adami, sahabatku semuanya harus menghalalkan atau meminta maaf ya. Karena itulah syarat-syarat diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabatku semuanya, ada kalanya kita ya sebagai manusia tentunya ada lalainya, ada tidak sesuainya ya dengan keinginan yang sudah Allah tetapkan, tetapi kita uji atau
dengan hawa nafsu kita yang tidak bisa dikendalikan ya. Contohnya kita tidak bisa mengendalikan marah juga, itu sama ya sahabatku. Ketika kita emosinya memuncak ya, yang mengakibatkan di sana ada, kalau rumah tangga itu ada perceraian, karena apa? Karena tidak bisa menahan ya, tidak bisa menahan, mengendalikan amarah. Yang artinya terjadilah perceraian ya, terjadilah perpisahan. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan marah ya. Kalau kita bisa mengendalikan marah, insya Allah sahabatku semuanya ya, insya Allah itu akan bisa damai ya. Tetapi kalau sedikit-sedikit kita marah, sedikit-sedikit kita emosi, sedikit-sedikit kita tersinggungan ya, itu tidak akan lama sahabatku semuanya ya. Kalau berumah tangga tidak akan lama karena tidak ada sabarnya. Atau di dalam suatu perusahaan ya, pasti satu dengan yang lainnya ada ujiannya. Nah, apakah kita mau bersabar ya antara satu rekan kerjanya, atau antara ibu dan anak, atau antara pasangan hidup ya, atau orang tua dengan anak, mertua dengan mantu ya, itu semuanya adalah ujian. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi, marah ya, itu mengakibatkan eh, ketidak harmonisan ya di dalam hubungan itu ya sahabatku semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih tahu supaya kita mau bertaubat ya, beristighfar. Tentunya beristighfar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena sekali istighfar Allah hapus lagi dosa-dosa kita ya. Nah, kalau sesama hak adami kita harus meminta maaf dan harus mau kita memaafkan ya kesalahan orang. Itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sahabatku semuanya ya, bertaubat juga tentunya ada tahap-tahapannya yang harus kita kerjakan ya. Harus ada penyesalan ya. Kita harus beristighfar dan juga memperbaiki diri kita ya. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri. Dalam artian kita harus banyak melakukan kebaikan ya, kebaikan supaya apa? Supaya kesalahan-kesalahan itu dihapus oleh Allah dan menjadi amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan pertobatan kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan kita juga menjadikan nilai ibadah di hadapan Allah, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa sahabatku semuanya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini, berkembangnya channel ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak, melimpah dan berkat, tentunya sehat walafiat ya. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.